بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, akhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat, semoga kita sekalian senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kehidupan ini, serta senantiasa mendapatkan rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu nikmat Islam serta nikmat fasilitas kehidupan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga sampai dengan hari ini, saat ini kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memiliki kesempatan untuk bertakarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karena rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga karena itu mendapatkan keberkahan di dalam seluruh aktivitas kita. Amin Allahumma amin. Ikhwani fi din, akhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia disesatkan oleh pemimpin-pemimpin mereka. Mungkin kita sebagian daripada kaum muslimin terlebih dahulu menyelamatkan keluarga kita, tetapi
Kita tidak mungkin berdiam diri di tempat kita. Kita harus bersosialisasi dengan masyarakat. Maka lingkungan eksternal inilah yang lebih banyak menyesatkan manusia. Lingkungan eksternal, lingkungan luar yang banyak mempengaruhi manusia menjadi sesat di akhirat ketika berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walaqad adalla minkum jibilan katsira. Afalam takunu ta'qilun." Dan sungguh telah banyak disesatkan generasi-generasi sebelum kalian. Banyak dari generasi-generasi sebelum kita ini telah disesatkan oleh para pemimpin-pemimpin mereka. Afalam takunu ta'qilun? Apakah kalian tidak merenungkan, tidak memikirkan mengapa manusia telah banyak disesatkan oleh para pemimpin-pemimpin yang di dalam Al-Quran pemimpin itu dikatakan Taghut, yang artinya adalah setan. Taghut bermakna setan yang disembah, atau dia ingin atau minta disembah. Disembah bermakna artinya adalah minta untuk ditaati dan dipatuhi dari aturan-aturan yang diberlakukan oleh para pemimpin. Allah berfirman, walaqad, dan sungguh, dara'na li jahannam katsira. Kami telah penuhi jahannam, akan dipenuhi jahannam itu oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak dari kelompok jin dan manusia. Katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, tetapi hati itu tidak dipergunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah, untuk merenungkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang harus dijauhi, yang dilarang untuk dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki hati, para jemaah sekalian, tapi hati itu mati. Mereka memiliki ayunun, memiliki mata, tetapi hati dan mata mereka sudah mati. Bahkan penglihatan mereka telah dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Wa qasat qulubuhum. Karena hatinya telah beku, telah mengeras, karena dibina oleh satu kondisi, situasi, di dalam satu zaman, di dalam satu waktu, yang itu sama sekali la Islamiyah, dibina oleh satu sistem yang sama sekali tidak Islami, sehingga matanya terbalik, hatinya terbalik. Wa nuqallib af'idatahum wa absaruhum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Di dalam surat Al-A'raf 172 ini Allah katakan, wa nuqallib af'idatahum wa absaruhum. Kami balik hatinya, kami balik penglihatannya, karena hidupnya tidak diatur dengan syariat Islam. Hidupnya di bawah naungan undang-undang Taghut.
hidupnya diatur oleh setan, dan dia tidak merasa bahwa kondisi seperti ini pada akhirnya akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada upaya untuk mengeluarkan, membebaskan diri kita ini dari kungkungan undang-undang hukum tauhid ini, seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar. Na'udzubillah min dzalik. Sebagian orang mengatakan kita ini seperti menatapkan kepala kita kepada tembok yang keras ini. Itu logika sempit, logika dangkal itu. Sementara Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innan nas yabi'u nafsahu kulla yawm famu'tikuha aw mubikuha." Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia, innan nas yabi'u nafsahu kulla yawm, setiap hari dia menjual dirinya di dalam kehidupan ini. Dia menggadaikan hidupnya ini setiap hari untuk terjerumus di dalam kemaksiatan dan kemaksiatan, karena mengikuti pemerintah, mengikuti penguasa, atau setiap hari dia membebaskan dirinya dari kekangan manusia yang sok mengatur manusia yang lain. Sementara manusia itu sama dengan kita, makhluk yang lemah. Kenapa kita bisa terbius seperti ini, para jemaah sekalian? Tidak masuk akal. Anak kita disuntik, kemudian mati. Kita masih enak saja hidup, makan enak, tidur nyenyak. Tidak ada upaya untuk membebaskan diri kita, anak-anak kita, saudara kita yang diatur dengan hukum yang bengis ini, diatur oleh hukum yang jahat ini, dan kita seolah-olah tidak berdaya. Lalu kita sibuk mencari alasan dengan bekerja, dengan mencari nafkah. Tidak ada upaya untuk membebaskan al-mubikuha, untuk membebaskan diri dari kungkungan hukum ini. Tidak ada upaya seolah-olah demikian. Ikhwan fi din wa khatal iman rahimani rahimakumullah. Maka Allah katakan mereka memiliki lahum adhanun, mereka dimiliki oleh Allah telinga, tetapi telinga itu tuli, tidak bisa mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mendengar kebenaran. Maka Allah katakan ulaika humul kal an'am, mereka itu orang-orang yang seperti binatang, balhum adzal, bahkan mereka sesat, lebih sesat daripada binatang. Siapa kita ini? Binatangkah kita ini? Na'udzubillahi min dzalik. Sampai Allah menyebut orang yang tidak punya hati, orang yang tidak mau melihat kebenaran, dan orang yang tidak mau mendengarkan kebenaran. Mereka adalah binatang. Bahkan mereka lebih sesat jalan hidupnya daripada binatang.
Kenapa demikian? Karena mereka sering lupa. Bahkan mereka melupakan potensi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan potensi itu diberikan sebelum setiap anak cucu itu lahir di muka bumi ini. Sebelum diberikan, sebelum kita lahir, potensi itu telah diberikan, telah melekat secara potensial, diberikan bahan untuk hidup di muka bumi ini dengan selamat dan kembali kepada Allah dengan selamat. Apa itu? Al-fitrah. Wa iz akhadha rabbukum min bani Adam min dzurrihim dzurriyyatahum wa ashhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu telah mengambil satu zat dari tulang sulbi anak cucu Adam. Zat itu diambil dari tulang sulbi kita, para jamaah sekalian. Kemudian tulang sulbi itu dijadikan makhluk. Kemudian seluruh makhluk itu dipersaksikan di hadapan Allah dengan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala syahidna. Kita semua mengaku la ilaha illallah. Inilah potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah, dan itu include menjadi satu kesatuan dalam diri setiap manusia. Maka dia dilahirkan lewat rahim ibunya masing-masing dengan membawa potensi la ilaha illallah dalam rangka untuk membebaskan dirinya dari setiap penjajahan atas setiap manusia, atau dia membiarkan fitrahnya akan rusak. Maka Allah berfirman, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takuna minal musyrikin. Bagi orang-orang yang telah rusak fitrahnya, Allah menghimbau munib, kembalilah kalian, kembali memahami kalimat la ilaha illallah. Apa yang harus dilakukan itu? Apa yang harus ditolak dari kalimat la? Kalimat ini memiliki fungsi secara potensial untuk menolak semua aturan-aturan yang diberlakukan atas diri kita. Kita tolak dengan kalimat la ilaha. Tidak ada hukum illallah, kecuali hukum Allah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada aturan yang berlaku atas diri manusia, diri kita ini, kecuali hukum Allah. Kalau ada yang berani mengatur diri kita, berarti dia sudah mulai menjajah hakikat kemuliaan fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus membebaskan diri kita dari penjajahan setiap apapun bentuk penjajahan itu. Tapi bagaimana hari ini? Dan apa yang terjadi nanti? Maka Allah berfirman, wa iz yatahajuna finnar faqalu dhu'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an falha antum muhunun anna min adzabin nar. Allah berfirman, wa iz yatahajuna finnar, dan ingatlah kata Allah, ingat di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat ke-47 Allah ingatkan kita, baca Al-Quran itu, dibaca. Allah ingatkan pada nanti saatnya ketika di dalam neraka itu orang-orang
yang dipimpin, karena hakikat hidup itu cuma 3 para jamaah sekalian. 3 pilar yang berlaku dalam kehidupan ini. Ada yang memimpin, ada yang dipimpin, dan ada alat untuk memimpin. Ada ukuran-ukuran yang digunakan untuk memimpin seorang pemimpin yang akan memimpin para yang dipimpinnya. Maka itu disebut pimpinan. Maka pimpinan negeri ini, mari kita lihat, sudahkah benar pemimpin itu? Dengan alat apa mereka memimpin kita ini? Kalau dia menyuruh kita untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada Islam, wajib kita untuk taat kepada mereka. Tapi kalau mereka menyimpang dari Al-Quran, dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib kita untuk tidak taat kepada mereka. Kalau mereka memaksa, tidak ada kata lain, kita bertahan dengan lisan kita, dengan hati kita, atau dengan tangan kita. Kita bertahan. Silakan semampu antum. Antum bisa bertahan dengan tangan antum, fa insya Allah itu barokah. Antum bisa bertahan dengan lisan antum, fa insya Allah itu pun barokah. Dan selemah-lemah iman itu bertahan dengan hati. Yang penting tetap bertahan. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Maka berkata orang-orang yang dipimpin, faqalu dhu'afa, orang-orang yang lemah itu mengatakan kepada orang-orang yang sombong, yang menyombongkan diri di hadapan Allah, menyombongkan dirinya dengan hukum yang mereka buat ini. Inna kunna lakum taba'an fahal antum mughununa anna min azabillah. Fahal antum mughunu anna azabin nar. Mereka mengatakan kepada pemimpin-pemimpin mereka, wahai para pemimpin kami, tolong singkirkan azab Allah ini sedikit saja. Tolong singkirkan azab Allah ini. Inna kunna lakum taba'an, karena sesungguhnya kami pengikut-pengikut kamu di dunia dahulu. Maka tolong singkirkan azab Allah ini. Qala alladhis istikbar, maka berkata orang-orang yang sombong itu, inna kullum fiha, sudah terlambat. Kita semua sudah di dalam neraka. Sampai di neraka disiksa oleh Allah, baru mereka berdebat, saling menyalahkan. Pemimpin disalahkan oleh yang dipimpin, yang memimpin pun menyalahkan yang dipimpin. Saling menyalahkan. Kenapa? Karena alat yang dipakai untuk pimpinan itu tidak sesuai dengan kehidupan, tidak sesuai dengan fitrahnya, yaitu Al-Quranul Karim. Potensi kedua yang diberikan oleh Allah setelah fitrah, yaitu Al-Quranul Karim. Untuk menjaga fitrah itu Allah berikan, Allah wahyukan Al-Quranul Karim kepada manusia, agar hidup manusia terarah, tetap terjaga di atas fitrahnya. Ikhwan fillah, akhwatal iman, rahimakumullah. Mudah-mudahan di hari Jumat ini kita kembali untuk merenungkan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, kata Allah. Bukankah tiba saatnya hari ini, saat ini juga bagi orang-orang beriman untuk khusyuk beribadah kepada Allah. Wa ma nazala minal haqq, dan untuk khusyuk menegakkan al-haq, berpegang teguh dengan al-haq. Bukankah saatnya tiba hari ini? Kapan? Mau menunggu ajal? Oh, saya masih kuat, saya masih muda. La, kata Allah. Alam ya'ni lil ladzina amanu, bukankah sudah tiba saatnya bagi orang yang beriman? Bagi yang tidak beriman, terserah kalian. Kalian tidak beriman kepada Al-Quran, terserah kalian. Kalian kafir, silahkan. Tapi bagi orang beriman, Allah ingatkan, sudah tiba waktunya saat ini, sudah tiba waktunya. Nunggu kapan?
untuk khusyuk beribadah kepada Allah. Wa manazala minal haq, dan khusyuk untuk menegakkan apa-apa yang perlu ditegakkan di dalam kehidupan ini, yaitu fitrah yang pertama. Tegaknya fitrah itu dengan Al-Quranul Karim, dan Al-Quranul Karim sebagai konstitusinya harus tegak di atas daulah Islamiyah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا رحمن، الله يا رحيم، يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام، يا حليم يا عليم، يا عليم يا عظيم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير فأصلح لي الشأن كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير فأصلح لي الشأن كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في دولة إسلامية. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في دولة إسلامية. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في دولة إسلامية في كل مكان وفي كل زمن. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذلة الشرك والمشركين. اللهم دمر أعدائك وأعداء الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله وأقيموا الصلاة.